Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita bersama Mas Ben. Ya, Oke Mas Ben, kali ini kita mau menanam waru. Sekalian nanti program akar ya Mas Ben ya. iya Mas. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, ikuti terus teman-teman agar kita bisa belajar bersama beliau. Iya Mas. Kok belas kena tangan. Oke Mas Ben, Ya, ini Mas. warungnya kemarin posisinya dari cangkok apa dari stek Mas? Ini kemarin itu Mas. Jadi habis saya kelupas kulitnya itu enggak saya bungkus. Cuman kayak cangkok angin itu Mas. Keluar kambium tebel-tebel itu langsung saya panen. Saya tanam di polybag. Nah, ini kan kayak contohnya kan ini kemarin belum tak pecah dulu Mas. Ya masih. Nah ini barusan keluar dari polybag. Ini yang udah saya pecah. Iya Mas. Kemarin posisi di polybag itu langsung dikasih tataan apa enggak Mas? Enggak Mas, Oh, sebenarnya enggak tuh ya? lebih bagus dikasih tatakan. Ini karena kemarin saya darurat ini asal tanam aja Mas. Yang penting hidup dulu. Tapi kalau teknisnya lebih baik itu dikasih tatakan sekalian biar akarnya udah muter gitu loh Mas. Oke, terus selanjutnya? Nah habis dari polybag saya pecah 4 dulu Mas. Kalau misal sekiranya mau dipecah 8 pun sebenarnya nggak apa-apa Mas. Tapi ini untuk Taiwan ini saya pecah 4 dulu Mas. Ini waru Taiwan Mas ini. Taiwan ya. Iya Mas. Oke Mas. Kemarin untuk media tanamnya itu pakai apa Mas ini? Kalau ini saya lebih aman itu pakai pasir kali Mas. Karena pasir kali itu kan tingkat porosnya bagus. Full pasir kali atau? Full pasir kali itu nggak masalah Mas. Kalau orang nyebut kalau nggak pasir kali biasanya pasir bangunan Mas. Pasir bangunan ya. Ya, Oke. biasanya itu tingkat porosnya bagus. Dia juga apa ya, lembabnya itu nggak terlalu lembab banget, jadi nggak gampang busuk batangnya Mas. Terus untuk pecahan ini apa ada targetnya dipecah berapa panjangnya itu ada Tingginya ya. tingginya? Oke, jadi kalau saya Mas Asep, kita mecah tingginya seberapa itu sesuai target besar batangnya besok Mas. Misalnya saya mau bikin semol ya, saya kira-kira sekitar ini mungkin 5-10 cm Mas. Karena saya ngejarnya ini mungkin semol Mas. Tapi kalau misal mau bikin yang medium atau L atau XL sekalian ya pecahnya lebih gede sekalian nggak masalah Mas. Gitu ya. Cuman kan resikonya ketika kita mecah lebih tinggi otomatis nutupnya lebih lama, tapi nanti jadi besar gitu loh Mas. Jadi menurut saya tinggi atau pendeknya pecahan itu tergantung target kita mau bikin size apa, mame small kah atau medium atau large gitu, Mas. Kalau untuk pecahan menurut Mas Ben nih, untuk waru India dan waru Taiwan ya Mas Ben, ini kira-kira cepat mana perkembangan atau kambiumnya? Maksudnya Cepat nutupnya gitu. Kambium gitu. Itu Kalau menurut saya India sama Taiwan itu cepet Indianya Mas. Cepet Tapi India. semua itu kembali lagi ke media sama perlakuan toh Mas. Misalnya kita nanam Taiwan sama India, yang India itu istilahnya nutrisinya kurang, jarang dipupuk. Yang Taiwan lebih sering dipupuk, ya besar kemungkinan cepet Taiwannya. Jadi cepet atau enggaknya itu tergantung perlakuan Mas. Pohonnya dipupuk apa enggak gitu Mas. Oke, terima kasih sekali Mas Ben. Ya Mas. Nah, oke Mas Ben, ini ada pertanyaan ini. Gimana? Kalau untuk perkembangan waru ketika habis dipecah terus nanti masuk ke ground,
Nah, itu kalau yang masih los seperti itu, Ya. kalau dengan yang udah dipotong, Oke. udah dipotong, Misalnya ini nah contohnya. itu, misal itu, nah, itu nanti perkembangannya atau nutupnya cepetan mana Mas? Ya, nek kalau saya tetap cepet yang los Mas. Tetap cepet. Logikanya gini Mas, itu pertanyaan yang menarik Mas. Soalnya kan banyak toh Mas yang masuk ke inbox saya kayak gitu. Misalnya gini Mas. Jadi gini Mas Asep, antara bibit yang masih los pucuk atau yang sudah potongan. Potongan. Itu kalau pertanyaan Mas Asep cepet nutup yang mana? Itu kalau saya tetap cepet nutup yang los pucuk. Alasannya apa? Kalau yang los pucuk itu, yang ini kan tinggal narik terus. Tinggal istilahnya tuh kalau bahasa saya tuh mompa itu loh Mas. Langsung gede terus. Tapi kalau yang udah potongan, yang bawah ini akan mompa besar ketika yang di atas ini setelah potongan ini udah besarnya seimbang sama ini. Ketika cabang ini udah seimbang sama ini baru mau mompa besar Mas. Betul sekali. Jadi kalau saran saya ya, kalau kita misal mau budidaya, mau cangkok dengan bibit yang melimpah, ya carilah yang los pucuk Mas. Tapi gitu. karena misalnya kalau saya ini kenapa ada yang cangkokan kok potongan, itu karena saya menghemat bibit loh Mas. Misal satu los ini bisa saya potong jadi berapa, jadi banyak ya. Ya toh sebenarnya sekalipun ini potongan, besok ketika di ground pun dia tetap besar. Cuman kan agak lambat dulu Mas. Nunggu yang pucuk ini gedenya seimbang sama yang bawah. Terus ada lagi Mas pertanyaannya, Gimana? semisal udah pecahan, udah di ground, kambium udah berjalan itu, Ya. tapi belum nutup sempurna, terus kita press. Nah itu besok apakah bisa nutup itu press-pressannya kalau bisa Mas? nanti Itu gimana? pertanyaan menarik juga Mas. Jadi kadang ada Mas, besok lain waktu kita bisa liput di lahan saya yang di rumah Mas. Ini kebetulan di lahan saya yang baru di rumahnya Mas Yogi Mas. Jadi ada beberapa pohon saya yang sudah saya press, sudah saya potong, sudah saya nolkan itu Mas. Posisi pecahannya belum nutup sempurna. Tapi kan itu nanti akan bisa nutup seiring cabang yang kita pakai besok itu ngelos besar Mas. Cabang itu ngelos besar. Itu kan kambium jalan lagi Mas. Dia nutup. Itu ada keuntungannya ketika kita motong tapi sini belum nutup. Itu karena apa, saya motong, saya ngenolin, saya ngepres kok yang bawah belum nutup udah saya potong. Pertimbangannya saya luka Mas. Kalau kita nunggu yang bawah itu pecahannya nutup sempurna, otomatis luka potongan itu besar Mas. Jadi saya lebih baik potong lebih awal untuk ngejar luka itu, nutup dulu Mas. Jadi maksudnya luka yang bekas potongan. Bekas potongan ya. Iya. Biar cepat nutup ya, daripada kita motongnya akhir gitu. Iya. Resikonya nanti lukanya kan besar Mas. Oke. Oh mungkin begitu teman-teman. Kalau semisal ada pertanyaan nanti bisa ditulis di kolom komentar lagi, nanti saya tanyakan kepada Mas Ben. Oke Mas Ben, mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi sangat membantu sekali ya bagi teman-teman kita yang masih pemula. Oke Mas Ben, mungkin ada nomor WA atau Facebook atau Instagram yang bisa dihubungi jika teman-teman juga ada yang mau tanya-tanya nanti. Siap Mas. Kalau nomor WA 0899666014. Kalau Instagramnya Mas Ben Bonsai Mas. Oke, gitu. Terima kasih Mas Ben. Sama-sama Mas, semoga bermanfaat Mas. Ya, siap. Oke, dilanjut Mas pekerjaannya. Siap Mas.